Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini, kita akan kembali bahas soal untuk pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Soal yang pertama, dalam satu kelas terdapat 20 murid. Perbandingan banyak murid laki-laki dan murid perempuan di kelas tersebut adalah 3:2. Rata-rata nilai ujian matematika di kelas tersebut adalah 78. 2 minggu kemudian, gurunya mengadakan ujian kedua dan rata-ratanya meningkat 6 poin dari ujian sebelumnya. Diketahui 10 murid mendapatkan nilai yang sama pada kedua ujian tersebut. Perubahan rata-rata nilai 10 murid yang lainnya pada ujian kedua yaitu berarti di sini kan kita tahu bahwa ada 20 murid. Ada 20 murid. Kemudian perbandingannya 3:2. Berarti kita bisa pecah untuk yang laki-laki itu 3 dari totalnya berapa? 5 kan? Kali 20. Jadi berapa? 12 ya. Perempuannya sisanya berarti 8. Kita udah dapat pastinya laki-laki dan perempuan berapa. Kemudian rata-ratanya itu 78. Rata-ratanya 78. Kemudian gurunya mengadakan ujian kedua. Dan rata-ratanya meningkat 6 poin dari ujian sebelumnya. Berarti ini yang pertama. Maka ketika ujian lagi, yang kedua rata-ratanya meningkat 6 poin. Jadi berapa? 78 tambah 6 itu 84. Jadi rata-ratanya naik 6 poin. Terus diketahui 10 murid mendapatkan nilai yang sama pada kedua ujian. Jadi baik itu ujian pertama dan kedua ada 10 murid yang nilainya sama. Yang ditanya adalah perubahan rata-rata nilai 10 murid sisanya. Jadi kan ada 10 sama, otomatis 10-nya beda gitu ya. Nilainya itu. Kalau kita anggap aja misalnya nilai yang sama pada 10 murid itu adalah rata-ratanya, misal ya. Berarti kan kita bisa tulis bahwa ini kita coba misalkan aja. Jadi 78. Rata-rata kan 78 yang pertama nih. Jadi 78 untuk 10. Jadi 780. Nah, untuk yang kedua, katanya kan tadi ada 10 murid yang nilainya sama. Berarti ada 780 lagi. Ditambah perubahannya itu akan menjadi 84. Ya, sampai sini terbayang. Jadi kalau misalnya pada ujian pertama 10-nya sama, lalu kita anggap aja yang samanya itu sama-sama sebesar rata-ratanya. Jadi 780 itu adalah jumlah nilai 10 orang. Itu. Nah, maka ketika ujian yang kedua, kemudian yang 10 orang ini tetap sama, 78, berarti ya tetap 780 juga. Nah, maka yang perubahan yang kita lihat adalah di sisanya ini. Kalau kita lihat 84 ya, berarti kan 84 dikali totalnya berapa? Ada 20. Berarti berapa? 1680. Nah, ini tuh adalah total. Maka untuk mencari X-nya itu harus dikurang sama 780. Berarti X-nya itu adalah 1680 kurang 780. Jadi berapa nih? Jadi 16 kurang 7, 900. Ya. Jadi 900. Nah, 900 ini adalah perubahan jumlah nilai pada ujian kedua. Nah, pada ujian pertama berapa? Ya, karena rata-ratanya 78, berarti yang 10-nya lagi sama, 780 juga kan? Ya, karena kan ya 78 kali 20 dikurang 80 ya 780 lagi. Jadi kalau kita simpulkan,
ujian pertama itu 10 orang yang beda nilainya dari 780 totalnya meningkat pada ujian kedua jadi 900. Nah, berarti ada perubahan di sini, ada perubahan sebesar berapa? 120 nilainya. Nah, karena yang ditanya adalah perubahan rata-rata, berarti yang pertama harus dibagi 10 kan? Karena ada 10 murid yang beda tadi. Jadi 12. Berarti perubahan rata-rata nilai 10 murid yang lainnya itu adalah 12 poin. Ya, jadi kalau kita anggap bahwa 10 murid lainnya terlepas dari nilainya berapa, semuanya itu naik 12 poin, maka rata-ratanya jadi 84 ya. Oke, lanjutan dari soal sebelumnya. Jika diketahui setengah dari banyak murid yang mendapatkan nilai yang sama pada kedua ujian laki-laki, jadi balik lagi ya ke yang 10 orang, itu kan ada 10 orang, ujian pertama dan kedua itu sama. Katanya dari 10 orang itu adalah setengahnya adalah laki-laki. Berarti ada 5 laki-laki kan? Berarti sisanya 5 perempuan. Maka banyaknya murid perempuan yang tidak mendapatkan nilai yang sama pada kedua ujian tersebut adalah, karena di soal sebelumnya kita udah hitung duluan ya, perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Kita cek aja ke atas. Tadi yang perempuannya itu 8, laki-lakinya 12. Oke, berarti tadi laki-lakinya ada 12, perempuannya 8. Terus disama-sama dikurang 5 kan ya? Karena tadi di sini setengah dari banyak murid yang mendapatkan nilai yang sama pada ujian adalah laki-laki. Setengah dari 10 ya 5. Berarti yang nilainya sama itu 7 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, berarti banyaknya murid perempuan yang tidak mendapatkan nilai yang sama berarti berapa? Berarti ya si 3 ini. Oke. Jadi jawabannya adalah 3 perempuan atau 3 orang. Oke. Cukup untuk video ngasal kali ini. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Kalau yang mau tanyain, tinggal DM aja ke Instagram kami di fastlearners.id. Oke, see you next video. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini, kita akan kembali ngasal untuk pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Soal yang pertama, Pak Sukma dan Bu Sukma mempunyai 4 orang anak. Itu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Suatu hari mereka sedang berada di suatu restoran untuk makan malam. Meja makan di restoran tersebut berbentuk lingkaran. Oke, Pak Sukma dan Bu Sukma duduk secara melingkar untuk menikmati makanan yang disajikan pelayan restoran tersebut. Berapa banyak cara duduk Pak Sukma, Bu Sukma, dan 4 anaknya? Oke, berarti ini masuk ke kaidah pencacahan, masuk ke peluang. Nah, kaidah pencacahan itu ada aturan pengisian, ada permutasi, ada kombinasi. Biasanya kalau di penalaran matematika ini yang sering dipakai adalah diantara permutasi atau kombinasi. Nah, di sini karena urutannya berpengaruh, bentuknya lingkaran, melingkar, jadinya masuknya pakai permutasi. Nah, permutasinya khusus untuk yang melingkar itu adalah permutasi siklis. Nah, apa itu permutasi siklis? Pokoknya ke yang melingkar, dan rumusnya itu adalah n-1 faktorial. Kita harus cari tahu n-nya berapa di sini. Ada Pak Sukma, Bu Sukma, dan 4 anaknya, berarti ada 6 orang. Jadi n-nya 6 dikurang 1, jadi 5 faktorial. Gimana cara menghitung faktorial? 5 dikali 4, punya dikurang 1 terus sampai berhenti di 1. Lalu kita kalikan semua. Jadi berapa? 120 ya. Jadi ada 120 cara. Oke, jadi ini untuk soal yang pertama. Untuk soal berikutnya, bedanya apa? Di sini, jika Pak Sukma dan Bu Sukma harus selalu duduk berdampingan, maka ada berapa cara? Nah, apa bedanya? Pasti caranya lebih sedikit, karena ada yang
harus berdampingan, ada yang harus terus berdampingan gitu. Jadi ada yang lebih spesifik, ketentuan yang lebih spesifik. Nah, gimana caranya ketika kita membuat sebuah posisi atau urutan tempat duduk yang melingkar, misalnya ini Pak, Bu, ini anaknya. Nah, berarti kan kita anggap dia jadi satu kesatuan, si Pak dan Bu semuanya itu. Jadi ada berapa yang diurutkan secara melingkar, jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi siklisnya itu berkurang. Jadi 5 kurang 1 faktorial. Jadi 4 faktorial berapa? 4, 3, 2, 1. 4 kali 3 kali 2. Jadi 24 ya. Jadi 24 cara. Nah, 24 cara. Ini udah beres belum? Belum. Kita fokus ke yang lingkaran merah ini. Bisa Pak, Bu, Pak di kiri, Bu di kanan. Bisa juga Bu di kiri, Pak di kanan kan? Jadi ada 2 kemungkinan. Maka untuk totalnya itu 24-nya harus dikali 2 lagi. Jadi 48 cara. Gitu. Jadi beda ya antara 48 dengan yang sebelumnya itu 220 cara. Jadi semakin banyak ketentuannya, maka semakin kecil atau semakin sedikit caranya. Oke, cukup untuk video ngasal kali ini. Share kalau misalnya ini bermanfaat. Kalau ada yang mau tanyain, tinggal DM aja ke Instagram kami, fastlearners.id. See you next video. Bye-bye.